mesti antisipasi ya dengan banyakin sedekah. Jadi yang perlu kemudian kita tidak kalah mikirinnya soal orang yang kelaparan. Ya, orang yang kemudian nggak bisa makan. Banyak pedagang yang kecil, yang kalau kita lihat di depan SD misalkan, ya, di depan SMP, terus di tempat-tempat wisata, ya kan banyak orang cuma jual stroberi, jual kipas angin, jual tisu, jual teh botol, kemoceng iya. Nah, ketika tempat jualannya itu nggak buka, berarti kan dia nggak jualan. Nah, sedangkan banyak orang-orang yang jualan, dia bukan nyari duit, nyari makan. Jadi dia dagang buat makan besok. Bisa jadi juga buat hari ini juga. Bisa juga buat hari ini. Jadi kalau dia nggak dagang, berarti dia nggak makan besoknya. Banyak orang yang kayak gitu. Nah sekarang bayangin, seluruh sekolah libur. Jadi Kak Wirda, Kak Kumi, Bang Hafiz, Bang Kun, Aisyah nih, Basri, Papa Mama kita mesti mikirin yang gitu. Ini ada orang yang kalau nggak dagang nggak makan. Kalau dia punya orang tua nggak makan gimana? Orangnya udah tua gitu nggak makan. Atau dia punya anak, punya anak segede Aisyah gitu loh. Atau lebih kecil dari Aisyah, malah lebih parah lagi. Perlu susu, ya kan? Nah, kalau dia nggak makan sehari aja masalah, apalagi misalnya sekolahnya, kampusnya, tempat-tempat wisata yang dia jualan, itu liburnya sampai lama. Sekarang cuma 14 hari. Makanya kita berdoa jangan sampai lebih. Dan tidak ada apa-apa. Kalau sampai terjadi lebih dan ada apa-apa, kasihan orang ini. Nanti akan gelap mata. Bisa jadi. Karena semua orang harus turun. Yang punya makanan mesti berbagi sama orang-orang di sekitarnya. Papa udah niat nih, nanti besok atau lusa Papa udah telepon si Muas. Mas, nanti kita beli beras ya. Bukan minta loh, beli. Beli beras, kemudian nanti Bang Hafiz, Bang Kun, Aisyah di plastik-plastikin itu loh, Mah. Terus keliling kampung. Bawa-bawain beras. Nih, Papa mau cerita tentang logika, ya. Papa mau cerita tentang cara berpikir. Di otak manusia ada bagian otak mamalia. Paham gak otak mamalia? Ada otak mama mumun. Mama mae. Otak mamalia itu otak binatang deh. Jadi kalau manusia sewot, ya. Jadi ada manusia ini marah gitu. Begitu marah maunya mau gigit, makan, mukul. Itu yang jalan otak manusia. Otak hewan gitu. Nah, kalau kemudian si pedagang, misalkan pedagang kecil, dia ngelihat anaknya nangis mulu karena kelaparan. Ya, terus ngelihat istrinya juga nggak ada yang bisa dimasak. Nah, istrinya mau dimasak. Istrinya nggak ada. Ngelihat istrinya nggak ada yang bisa dimasak. Masa istrinya mau dimasak? Belum pernah disumpel jagung ya? Dan barusan Maunya sumpah duit. Jadi ngelihat istrinya nih, terus dapurnya nggak ada bahan makanan itu. Nah, itu bisa gelap mata, Bah.
Nah kalau dia kumpul-kumpul, nah ngumpulnya sama sesama orang yang gelap mata, maka swalayan bisa diterjang. Ya kayak waktu kasus gempa waktu itu yang tsunami banget. Apa? Ambil di sejarah Iya ya, iya benar kayak gitu. bioskop. Pokoknya di mana ada tempat makanan, dia udah kayak Dan itu pernah terjadi di tahun 99 kan? 98. 98. Iya itu almarhum bapak itu, bapaknya mama. Nah ini kan jangan sampai terjadi epidemik juga gitu loh. Corona memang satu sisi, gitu loh. Tapi yang begini mesti dihitung juga. Orang kelamaan nggak kerja, orang kelamaan nggak dagang, Hah? Kan efeknya banyak nih. Acara-acara aja pada nggak jadi. Itu yang rugi siapa? Tukang tenda, tukang sound system, sopir-sopir, Ini snack juga. snack, tukang parkir juga. Bener. Biasanya tukang parkir ada apa? Dia dapat lah berapa gitu kan, tapi kan tempat wisatanya tutup, nggak ada ya yang bisa dia bawa. Nah kalau kemudian mereka gelap mata, apalagi sampai ada yang kemudian ngomporin, disitulah terjadi nanti kerusuhan. Nah itulah disebut namanya chaos. Chaos ada berapa tadi? Ada 2 chaos. Ada 3. Chaos tomat. Chaos sambal, chaos tulang. Chaos sambal level 1. Hah? Chaos sambal level 2. Chaos sambal level 3. Caos tangan panjang, caos tangan pendek. Itu namanya kaos. Kata abang gini, nggak lucu. Caos-caosan tau nggak caos-caosan? Kos-kosan. Jadi kita harus membangun kepedulian terhadap sekitar. Contoh nih, si A katakanlah orang kaya. Si A punya toko beras. Kalau sebelum kerusuhan dia baik sama tetangga-tetangganya, kira-kira ketika kerusuhan terjadi dijagain nggak? Bisa jadi enggak? Enggak. Dijaga. Maksudnya enggak diiniin tokonya. Nggak ada apain. Enggak diambilin. Nah iya, bahkan bukan cuma nggak diambilin, dijagain kan sama tetangga-tetangganya gitu. Tapi kalau misalkan si A itu pelit, Penjara. terjadilah kerusuhan, malah dia yang ngasih tahu tetangganya itu. Itu tuh, dekat rumah gua tuh, wah parah. Gitu. Ini bener loh, kasihan. Banyak orang dagang bukan karena pengen beli jam tangan. Kita mesti mikir ke situ tuh. Ada banyak ayah-ayah di dunia ini yang dagang cuman pengen beli makanan buat anak istrinya. Ingat gak Mbak yang cerita Kun Fayakun tuh, yang tukang pikul kaca cermin? Iya. Sampai sekarang, Mama kalau ngeliat tukang kaca gitu, inget film Kun Fayakun. Ayo. Dia dari subuh deh keluar deh. Jaya Besi. Dia ngomong sama istrinya. Tapi itu tukang kaca istrinya cakep banget. Desi Ratnasari. Tukang kacanya juga Agus Kuncoro. Jadi kata si tukang kaca, Bu, nanti ada satu aja kaca yang laku. Yang paling kecil nih, yang ini nih. Ada yang bisa beli modal aja. Bapak pulang, gitu. Sambil gembira gitu. Gak taunya sampai asar ya mah, nggak ada yang beli. Sekalinya ada yang beli nih, Johor ya, siang. Sekalinya ada yang beli, waktu itu diperanin sama Saskia yang beli. Udah mau dibayar, ada anak tawuran. Itu kaca yang udah
mau dibayar, itu kena pecahan batu, jatuh. Itu sedihnya minta ampun itu. Papa juga dulu pernah lo pulang nggak bawa duit. Aisyah, don't touch. Nggak boleh. Papa dulu pernah lo nggak dagang tuh nggak bawa duit. Nanya nih sama mama pamit. Tanya mama. Dulu papa manggilnya masih Dek. Belum jadi orang kaya. Ya, aduh mama apa sendawa. Papa bilang kan mama, Dek, nanti kalau dapat duit 20.000, ntar aku pulang deh, gitu. Emang kalau nggak dapet ngapain? Ya kan nggak ada duit buat makan. Bener-bener nggak bawa duit ya. Udah muter seharian. Terus kata mama apa? Itu sih nyarinya duit. Iya. Itu di bawah. Nah, kalau terjadi chaos gitu, kerusuhan terjadi, yang rugi siapa? Yang rugi ya semua. Nggak boleh itu terjadi. Ya, semua yang ada rezekinya harus turun ke bawah, nanyain assalamualaikum gitu. Punya makanan nggak? Karena nih orang yang bawa duit aja, orang pada bawa duit nih, terus ke supermarket gede, kalau lagi terjadi situasi panik, kan orang suka pada belanja tuh, panik kan, buying panik gitu, jadi beli karena panik. Ini orang bawa duit nih, semua bawa duit ke swalayan gede misalnya, bawa duit aja itu bisa berantem. Ya kayak Black Friday, tau kan? Apa? Black Friday. Kan kalau di Amerika, di UK itu setiap bulan November ada yang namanya Black Friday. Jadi diskon gede-gedean, orang sampai bikin tenda di depan, terus berebut, sampai beranteman. Di Arab juga pernah. Iya. Oh iya ya kata. Baru masuk itu langsung baju kan ada yang bagus langsung ibu-ibu udah. Rebutan TV apa segala macam, coba dah lihat Black Friday. Nah itu orang punya duit bang. Mbak Sri namanya. Pakai kembang ya. Mbak Sri. Coba sini, papa yang pakai. Mana kamera lihat? Ini, Mbak Sur. nih, papa yang pakai. Hah? Mbak Sur. Apa enggak? Hah? Maksur. Bang Gun. Jadi bayangin, nih orang bawa duit, bukan bawa tangisan, bukan bawa lapar, bukan bawa dendam gitu loh. Kan ada orang datang dendam. Oh nih ada swalayan nih, nggak punya duit nggak boleh masuk, kan dendam tuh. Ini bawa duit, bukan bawa dendam, bukan bawa lapar, bukan bawa aus, bukan bawa nangisnya anak, bawa duit. Tapi begitu sampai swalayan, terus ngelihat nih ada orang beli sampai muncung gitu. Iya. Terus coba deh jajal negor dah. Beli jangan banyak dong. Kita ini mau beli juga gitu loh. Terus nyaut nih orang ini. Ya lu beli aja yang lain. Wah itu langsung pukul-pukulan itu. Nah pukul 1 jadi 2 jadi 4. Udah. Nggak boleh itu terjadi. Caranya gimana? Kita harus saling membantu, berbagi, saling memperhatikan. Jangan kemudian kita selamat sendiri, karena tidak ada yang bisa selamat sendiri. Selamat aja sama Ustazah Nabila. Paham gak deh? Selamat, Ustaz selamat itu nggak sendiri. Sama Ustazah Nabila. Baru nyambung. Hah?